Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asa Chandra dari Blitar. Kali ini aku mau membuat sup tungkwa. Nah, bahan-bahan yang aku persiapkan ada tungkwa yang sudah saya iris kotak-kotak, dan ini ada udang yang sudah saya kupas bersih dan saya kasih sedikit garam. Ini ada scallop kering ya. Nanti sebelum buat sop harus direndam selama 3 atau 4 jam dulu. Dan ini ada sedikit geprakan jahe. Terus ini ada jamur kancing ya. Dan ini ada bunga, aku nggak tahu namanya bunga apa, tapi untuk mbak-mbaknya BMI Hong Kong ataupun di Thailand mungkin pernah tahu ya, ini bunga untuk sup. Kalau buat sup tungkwa itu harus dikasih ini ya, jadi rasanya itu lebih pas begitu. Oke, sekarang proses untuk pemasakannya. Nah, ini tadi scallopnya itu sudah aku rendam ya selama 3 jam dan hasilnya seperti itu. Dan sekarang aku masukkan jahenya dulu. Dan setelah aku masukkan jahe, lalu kita masukkan ini ya, tungkwanya, dan rebus sampai tungkwa itu empuk ya. Jadi saya nggak tahu harus direbus berapa menit. Yang pasti mbak-mbaknya bisa mengira-ngira sendiri sampai empuk. Dan karena saya itu menjaga di sini, menjaga nenek ya, jadi saya harus sering-sering membuatkan sup untuk dia. Dan sup itu nggak boleh sering-sering pakai daging, karena daging itu nantinya nggak bagus ya buat pencernaan nenek saya. Jadi harus saya ganti dengan seafood begitu. Jadi kalau daging itu mungkin 1 minggu sekali ataupun 2 kali. Jadi yang lainnya itu saya supnya seafood ataupun sup vegetarian. Oke, sekarang kita proses merebusnya dulu ya sampai empuk, baru nanti dimasukkan lagi bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini tungkwanya sudah empuk. Tadi aku rebus kira-kira selama 15 menit ya, tapi dengan api kecil. Nanti kalau api besar takutnya airnya menyusut, jadi air kecil saja. Lalu saya masukkan ini jamur kancing sama bunganya. Dan ini cepet banget ya, bunga sama jamur kancingnya ini. Jadi nggak perlu lama-lama, karena nanti kalau kelamaan bunganya itu bisa berubah warna menjadi kuning, jadi nggak cantik. Masih sisa sedikit. Oke. Dan sekarang terakhir kita masukkan udangnya. Oke. Begini ya teman-teman. Dan setelah itu aku akan kasih sedikit garam. Ini nggak perlu banyak-banyak, karena tadi scallopnya itu dia itu kalau kita rendam selama 3 atau 4 jam, dia itu airnya nanti akan enak. Jadi nggak perlu dikasih banyak-banyak garam ya. Terus jangan lupa dirasain sudah pas belum rasanya, dan udangnya itu juga manis. Nah, setelah itu kita matikan kompor dan diamkan selama 1 atau 2 menit. Setelah itu, nah, aku itu kalau membuat sup begini selalu aku kasih telur. Tapi kali ini aku cuman pakai putihnya ya, karena aku pengen warnanya beda. Karena sup ini putih ya warnanya, sup tungkwa itu. Jadi aku, nah begitu, diamkan dulu. Dan setelah itu, nah jangan cepat diaduk ya. Dan setelah itu lalu kita aduk. Nah, jadinya akan cantik seperti ini. Nah,
ini ya. Nah, inilah supku hari ini ya, sup tungkwa. Ini cocok banget musim sekarang ini, musim panas, dan untuk orang yang sudah tua itu juga bagus, dan gizinya banyak sekali karena ada tungkwa, ada sayur-sayuran lainnya, dan juga ada telur putihnya ya. Karena nenekku itu satu hari itu dia harus mengonsumsi telur cuman satu ya. Jadi kalau misalnya aku membutuhkan 2 telur, telurnya itu yang satu kuningnya aku buang, jadi aku cuma pakai 1 kuning aja. Jadi yang putihnya 2, kuningnya 1. Soalnya kan takutnya kalau kebanyakan kuning kan nggak bagus ya. Tapi sebenarnya kita itu satu hari itu mengonsumsi 2 telur itu tidak apa-apa, itu bagus. Cuman kalau kita sudah berusia 30 ke atas, kalau bisa satu hari itu 2 telur, cuman kuningnya yang 1 itu kalau bisa kita buang, jangan kita konsumsi ya. Karena takutnya kalau kolesterol begitu ya. Memang telur itu dia itu kolesterol, tapi sebenarnya dia kolesterol baik. Dan kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan membunuh kolesterol jahat dalam tubuh kita. Seperti kita makan gorengan ataupun makanan yang bersantan, itu kan kolesterol jahat. Jadi telur ini kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan membunuh kolesterol jahat itu. Jadi kita ini manusia ini ya, ada 2 kolesterol baik dan kolesterol jahat. Jadi kita itu juga membutuhkan yang namanya kolesterol baik untuk membunuh kolesterol jahat itu. Jadi insya Allah selama kita itu makan tidak berlebihan dan kita tahu porsi makan kita itu seberapa dan mana yang baik dan mana yang enggak buat tubuh kita, insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan, karena sehat itu mahal sekali ya harganya. Oke? Nah, jadinya seperti ini ya. Simpel banget ya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong ataupun di Taiwan. Dan mungkin kalau di Indonesia ada bahannya ini, kita bisa menirukan ya. Nanti kalau di Indonesia tinggal nambahin sambal tomat sama tempe goreng ya. Pasti mantep dan lebih enak, cocok banget. Karena ini kalau dimakan di Indonesia juga cocok ya. Kita bisa gantikan dengan blonceng itu ya kalau di Indonesia. Jadi hampir sama kayak ini, tungkwa ini pasti lebih nikmat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.